Ketika rakyat terlena, ketika akademisi tidak didengar, lantas siapakah corong nurani yang bisa menghentikan rusaknya demokrasi bangsa ini? Yang mulia, bagi kami jawabannya adalah alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan sidang pertama di Mahkamah Konstitusi. Sidang berjalan lancar, teman-teman semua tadi mengikuti juga. Kita tadi memaparkan apa yang menjadi concern kami. Kami tadi tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Pilpres pemilu kemarin yang penuh dengan berbagai kekurangan, penyimpangan yang memiliki dampak pada kualitas demokrasi kita dan arah Indonesia ke depan. Karena itu kami sampaikan di depan Majelis Hakim, kita di persimpangan jalan. Berbagai macam intervensi itu akan dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat pilkada maupun di pemilu dan pilpres-pilpres berikutnya. Kalau kebiasaan diteruskan namanya budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Atau ini mau dikoreksi, ini mau diberikan ketegasan sikap sehingga tidak berulang dan pemilu kita menjadi berintegritas, jujur, adil, dan hasilnya menjadi kredibel. Indonesia di persimpangan jalan, dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil, demi arah Indonesia yang lebih baik, arah Indonesia yang berintegritas. Itu yang tadi kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Persimpangan jalan ini akan berdampak yang sangat panjang pada perjalanan Indonesia ke depan. Adapun hal-hal yang menyangkut dengan materi dan lain-lain, nanti kami akan persilahkan pada kuasa hukum kami, tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Dr. Ari Yusuf Amir untuk nanti menjelaskan. Dan mengapa kita memilih ke MK? Karena kita ingin agar konstitusi kita terjaga pelaksanaannya. Itulah sebabnya kita datang ke majelis yang mulia ini. Ini adalah mahkamah tertinggi yang menjaga praktek konstitusi. Yang kita saksikan beberapa waktu terakhir ini adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dan penyimpangan-penyimpangan ini sebagian besar terjadi pra pencoblosan, bukan justru pada hari pencoblosan dan sesudahnya. Walaupun ada, tapi porsi yang terbesar adalah pra pencoblosan. Dan kami melaporkan ke sini mengharapkan keadilan dari Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi, bukan semata-mata untuk kepentingan paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi untuk mengembalikan real perjalanan konstitusional bangsa kita. Jangan sampai kita meleset, jangan sampai kita tergelincir, karena perjuangan menghadirkan demokrasi itu luar biasa besar. Jangan sampai peristiwa pemilu pilpres yang penuh dengan penyimpangan ini kemudian menjadi kebiasaan baru, budaya baru, akhirnya jadi karakter bangsa. Itulah sebabnya kita ke Mahkamah Konstitusi, karena ini bukan persoalan teknis-teknis semata, tapi ini soal mengembalikan marwah pelaksanaan konstitusi dan menjaga agar selalu berada di relnya yang tepat. Itulah sebabnya kami ke Mahkamah Konstitusi, dan kami percaya kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi ini dan para hakim di Mahkamah Konstitusi akan berani mengambil keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang adil, keputusan-keputusan yang jujur, keputusan-keputusan yang nanti akan dinilai di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dinilai di hadapan generasi masa depan Indonesia, anak cucu kita. Dan kita berharap generasi masa depan akan menengok ke peristiwa ini dan mengatakan bersyukur, alhamdulillah, konstitusi kita terjaga. Kita kembali kepada realnya dengan cara apa? Tidak membiarkan pelanggaran tak diberi sanksi,
tidak membiarkan penyimpangan tak diberi sanksi yang tegas, yang lugas, sehingga ini tidak berulang lagi. Demikian. Cukup satu orang dengan janji manis, dengan dukungan APBN untuk meninabobokan jutaan rakyat Indonesia untuk tidak memperjuangkan haknya atas demokrasi. Dan tatkala gelombang kerusakan mulai menyebar, ternyata seruan nelangsa dari ratusan akademisi tidak cukup untuk menghentikannya. Ketika rakyat terlena, ketika akademisi tidak didengar, lantas siapakah corong nurani yang bisa menghentikan rusaknya demokrasi bangsa ini? Yang mulia, bagi kami jawabannya adalah 5 orang hakim konstitusi. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang berani menentang tirani demi konstitusi untuk menghentikan kegilaan ini. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang tidak gentar pada kekuasaan untuk memutus rantai kehancuran. Cukup 5 orang hakim konstitusi saja. Jika keberanian untuk menghentikan kerusakan demokrasi ini ada, maka akan ada pula kesempatan untuk memperbaiki dan mendewasakan demokrasi Indonesia. Tadi kami sudah mendengarkan penjelasan dari jawaban dari termohon maupun pihak terkait. Ada beberapa hal yang memang perlu kami sampaikan, bahwa yang pertama, ini banyak jadi salah tafsir ya. Kalau kami di 01, kami tidak membahas tentang TSM, tapi kami membahas tentang jauh lebih tinggi daripada TSM, yaitu pengkhianatan konstitusi, pelanggaran azas tentang pemilu, azas bebas, jujur, dan adil. Itu yang kita bahas. Jadi kalau tadi dijawabnya tentang TSM, mungkin agak kurang lengkap membacanya, karena kami tidak menggunakan istilah itu dalam permohonan kami. Dan kedua, kalau tadi disampaikan tentang tidak menyandingkan hasil, ya tentunya tidak perlu, karena yang seperti sebelum sudah kami katakan, kami membahas tentang prosesnya. Jadi prosesnya bermasalah, sehingga hasilnya apapun hasilnya tidak perlu kita sebutkan, karena prosesnya sudah bermasalah. Lalu selanjutnya tentang kenapa tidak pernah kita membuat komplain terhadap pencalonan Gibran. Nah, ini salah lagi nih. Mungkin juga membacanya juga kurang lengkap. Kami sudah mengajukan keberatan, baik itu ke KPU maupun itu ke Bawaslu, dan kami punya buktinya. Dan bukti itu kami ajukan di MK, masuk dalam daftar bukti kami. Sehingga ini kesalahan yang cukup fatal. Dan kami juga baru tahu tadi bahwa yang mengajukan komplain itu tidak hanya kami ternyata. Banyak sekali masyarakat juga mengajukan. Artinya ini masalah serius yang tidak ditanggapin KPU. Seharusnya termohon menjelaskan kenapa mereka tidak menanggapi keberatan-keberatan itu. Sehingga pada puncaknya ketika DKPP memberikan putusan bahwa mereka melanggar etik, itu juga baru belakangan gitu. Lalu tadi disampaikan juga tentang Sirekap. Kalau soal Sirekap ini, semua masyarakat sudah tahu bahwa Sirekap ini bermasalah. Jadi bukan alat bantu, tapi alat kecurangan, alat yang membuat masalah kalau soal Sirekap. Jadi rekap ini betul-betul menjadi hal yang memprihatinkan. Dengan anggaran sedemikian rupa, ternyata Sirekap ini tidak membantu apa-apa. Tadi kuasa hukum pemohon sempat menyebutkan bahwa Ketua KPU Pak Hasim paling hebat. Saya pikir itu masyarakat bisa menilai lah berapa banyak kasus kode etik yang telah menimpa beliau. Kaitan dengan pihak terkait tadi, pihak terkait itu menjelaskan tentang bahwa yang apa kami sampaikan itu adalah narasi-narasi saja. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, narasi yang kami sampaikan itu adalah fakta, tidak hanya dongeng, dan itu kami ikuti dengan bukti-buktinya. Di situ ada lampiran-lampiran buktinya. Tentang tadi kenapa ke MK tidak ke Bawaslu,
sudah kami jelaskan juga sebelumnya bahwa yang kami permasalahkan ini adalah pelanggaran konstitusi. Bawaslu tidak mampu mengatasi itu. Dan laporan kami ke Bawaslu, ratusan laporan kita ke Bawaslu. Lalu terakhir pihak terkait mengatakan bahwa kita sudah lewat waktu. Ini agak lebih lucu lagi. Karena yang pendaftar pertama itu kami. Jam 1 malam kami sudah mengajukan mendaftarkan permohonan ini online, dan jam 8 pagi hari keduanya sudah masuk. Itu agak kurang tepat. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya Pak Her. Ya, terima kasih. Jadi tadi kalau mendengar, menyimak jawaban dari termohon, ada satu hal yang membuat kami gembira. Kenapa gembira? Karena ada satu fakta yang belum dibantah oleh kuasa KPU, bahwa penetapan pasangan calon, ya, yang diantaranya adalah ada Gibran, ya, itu di dasar mengingatnya adalah PKPU yang lama, PKPU 19. Nanti bisa cek kawan-kawan. Mereka tidak menyebutkan kenapa alasannya itu. Kalau PKPU 19 artinya syaratnya berapa? 40 tahun. Ya kan? Ini nggak dibantah. Ini yang tidak dibantah. Makanya kami senang. Ya. Alasan untuk mendiskualifikasi ini adalah dasarnya itu. Kenapa perlu didiskualifikasi? Karena penetapan pasangan calon itu cacat gitu. Itu satu hal penting, satu hal mendasar. Nah, kemudian ketika dipersoalkan kenapa dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Karena ada putusan DKPP yang menyatakan KPU melanggar prosedur. Kapan itu? 5 Februari, 9 hari sebelum pemungutan suara. Jalannya kemana kalau tidak ke MK? Ke Bawaslu, sudah lewat. Apalagi ke PT UN. Makanya kemudian kondisi spesifik ini masih bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan tahapan pemilu belum selesai. Masih ada proses sengketa hasil. Itu hal mendasar yang kami jadikan pintu masuk untuk mengajukan permohonan ini. Kemudian ketika masuk penetapan dengan cara yang cacat yuridis ini, terus didorong dengan pelanggaran-pelanggaran penggunaan kekuasaan, penggelontoran bansos. Bansos memang betul ada di APBN, bansos itu ada dalam undang-undang, tapi cara penggunaannya yang kita persoalkan. Kenapa Januari langsung muncul? Dan kalau bansos itu ditentukan ada daftar penerimanya, tapi diberikan di depan istana. Apakah mereka yang miskin itu suruh lewat depan istana kemudian diberikan langsung oleh para menteri? Ini yang kita soal. Bansosnya boleh, tapi yang kita soal adalah politisasinya. Tujuannya adalah untuk orang miskin, tapi kenyataannya adalah untuk kewenangan. Itu yang tidak dibantah. Itu yang tidak dibantah dalam keterangan pihak terkait. Makanya kalau kita mencermati itu, kita optimis. Permohonan kita itu tidak dibantah head to head atau apple to apple. Mereka membantah hanya normatif, bansos itu ada undang-undangnya, bansos itu boleh. Tapi kemudian kalau kita membuktikan lebih jauh, kenapa bansos itu dicairkan dan dibagikan di bulan Januari lebih dari kewajaran, kemudian dibagikan oleh menteri-menteri yang bukan menteri sosial. Kemudian yang kedua, ya, berkenaan dengan eksepsi tadi, ya, eksepsi yang sudah Mas Ari sampaikan. Eksepsi itu bukan dalam ranah perselisihan hasil sepertinya. Eksepsi absolut. Absolut dipandang oleh pihak terkait, ini bukan kewenangan MK. Lihat dong objeknya. Pelajari betul hukum acaranya. Objek permohonan kita adalah pembatalan keputusan KPU tentang penetapan hasil. Dengan objek itu maka kemana permohonannya? Ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian tenggang waktu Mas Ari sudah menyampaikan 3 hari setelah penetapan. Gitu. Kami ajukan bahkan 00 lewat berapa? 0058 di hari pertama. Bagaimana mereka mengeksepsi lewat waktu gitu. Jadi tanggapan-tanggapan yang tidak dalam kehakiman praktek hukum acara. Jadi dengan keterangan itu, ya karena keterangan itu tidak kuat, kami bahkan membantu kami cukup senang begitu dari persidangan tadi. Begitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan bahwa pihak terkait
tidak membantah. Anak negeri si Gibran, anak presiden ini. Pertama, ada Pak Yusril Iza Mahendra. Ini orang yang tidak berguna atau tidak bermanfaat dan pernah menjadi tersangka kasus korupsi karena terbukti 2 orang mantan Presiden Republik Indonesia yang memecatnya menjadi menteri, yaitu mantan Presiden Bapak Abdurrahman Wahid dan Bapak SBY. Yang kedua, ada Bapak Oce Kaligis. Ini mantan napi korupsi, penyuap hakim. Yang ketiga, ada Bapak Hotman Paris Hutapea, pernah menjadi pengacara membela oknum jenderal polisi gembong narkoba terbesar. Yang keempat, ada Bapak Okto Hasibuan, pernah menjadi pengacara membela seorang pembunuh. Jadi, sekarang kita sudah pada tahu bahwa orang-orang ini para gerombolan pengacara pembela orang-orang penjahat. Ini fakta, siapa yang ingin membantah?